Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ana Silvia Dian Wijaya, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022 bertepatan dengan hari Selasa, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka memenuhi UKIN atau Uji Kinerja UKM PPG tahun 2022. Saya akan mengajar di unit kerja saya di SDN Pulau Gebang 03, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Oleh karena sekolah saya masih menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, oleh karena itu hari ini saya akan mengajar dengan menggunakan masker sesuai dengan arahan dan kebijakan dari sekolah. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus. Semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, seperti biasa, sebelum mulai kita akan berdoa. Silakan Farhan, ketua kelas dipimpin doanya. Selamat pagi. Aduh, semoga hari ini kita tetap dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan ketua kelas dipimpin. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Itulah hak milik kita. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita. Bagus, kalian sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Sebelumnya Bu Guru ingin menanyakan presensi, adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Mesila dan Alisa, berarti dua orang tidak masuk hari ini ya? Oke, kalau misalnya kalian tidak masuk, hal yang harus kita lakukan adalah izin menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru, supaya Bapak Ibu Guru tahu apabila kalian sakit, kita akan doakan semoga kalian lekas sembuh. Baik. Nah, ini Bu Guru punya gambar apa ya? Telepon. Tapi teleponnya kok ada ininya nih, apa ini? Ada apanya ini? Kabel. Biasanya telepon yang kalian punya di rumah punya kabel tidak? Apa yang kalian punya di rumah biasanya? Handphone yang bisa dibawa kemana-mana ya? Bisa dimasukin saku? Bisa ditenteng, masukin tas? Kalau misalnya ada kabelnya, kira-kira bagaimana? Tidak bisa. Nah, ini adalah suatu bentuk perubahan.
Dari zaman dahulu awalnya telepon berbentuk ada kabelnya, saat ini sudah berbentuk seperti smartphone. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui perubahan sosial budaya dengan tepat. Karena kita ada di tema 3, kita akan belajar mengenai tokoh dan penemuan. Dan nantinya kita akan menghubungkan, mengkorelasikan teknologi konvensional dengan modern, mencari dampaknya yang akan kalian bentuk dalam sebuah mind mapping. Semuanya tahu mind mapping? Bagus, kalau tahu semoga nanti apa yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Guru punya sebuah video ini. Kita akan simak bersama-sama ya. Televisi selalu menemani manusia seiring perkembangan zaman. Perubahan pada televisi pun terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dimulai dari penemuan seorang Kemarin sudah insinyur pernah besar melihat video ini kan? John Lajuber. Oke, kita simak Pada lagi tahun ya videonya. 1923, John mulai berusaha mencari Nah, baik. Kita sudah menyimak video tentang apa? Penemu televisi. Siapa penemu televisi? Benar, John Logie Baird. Penemu televisi adalah John Logie Baird. Nah, siapa yang di sini di rumah punya TV? Oke, banyak, hampir semua punya TV di rumah. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana bentuk televisi kalian? Tabung. Ada yang tabung? Oh, Lian punya 2, 1 tabung, 1 tipis. Nah, kira-kira, oh, sama juga punya 2 ya, berarti ya. Kira-kira kalau seiring perkembangan zaman yang lebih dahulu ditemukan yang mana? Yang berbentuk tabung, kemudian seiring bertambahnya zaman semakin tipis. Semakin tipis maka disebut sebagai layar LCD. Seperti tadi namanya layar apa? LCD. Namanya layar apa? LCD. Di sini ada pertanyaan nih. Tadi yang kalian simak di televisi itu acara apa? Berita. Dari televisi kira-kira kita bisa tahu apa aja? Berita dari luar negeri. Terus kalau misalnya saat ini peristiwa apa yang saat ini sedang populer di televisi? Bola. Ada peristiwa apa? Piala Dunia. Kalian tahu Piala Dunia saat ini berada di negara mana? Ada di negara Qatar. Kok kita bisa ya melihat peristiwa padahal dari Qatar dan sekarang kita di Indonesia? Apa yang terjadi? Gara-gara TV. Karena TV mampu mengirimkan informasi dengan cepat. Pengaruh apakah ini? Ada yang tahu? Pengaruh dari apa, Aldian? Globalisasi. Benar. Jadi ternyata dampak dari globalisasi itu begitu luar biasa. Kita bisa nonton Piala Dunia. Kita bisa tahu berita peristiwa apa yang sedang terjadi kayak kemarin. Ada peristiwa gempa. Kita langsung tahu ternyata gempanya dari mana? Dari Cianjur, padahal kita ada di kota Jakarta. Berita itu begitu sangat cepat. Nah, itu adalah dampak dari globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sosial dan modernisasi. Sosial budaya adalah siapa yang bisa membaca dengan keras? Oke, Farhan. Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia dengan pikirannya dalam kehidupan masyarakat. Benar, sosial budaya itu ternyata diciptakan oleh pikiran siapa ini? Manusia. Iya, sosial budaya diciptakan oleh pikiran manusia. Dan saat ini ada namanya modernisasi. Apa sih yang dimaksud dengan modernisasi itu?
Apakah modernisasi? Ya? Oke, bahasanya para alat-alat yang jadul menjadi keren. Atau kalau kita bahasakan menjadi lebih halus bagaimana? Alat-alat zaman dulu menjadi lebih canggih. Yang tadinya konvensional menjadi lebih canggih. Nah, benar. Karena saat ini modernisasi adalah suatu proses transformasi dari perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya hari ini berarti kita akan belajar mengenai sebenarnya apa sih dampak dari globalisasi ini? Apa dampak dari ditemukannya alat-alat yang membantu manusia dalam kehidupannya sehari-hari? Nah, nanti kita akan belajar menuangkan pikiran kita itu ke dalam sebuah mind mapping. Tetapi kita sebelumnya akan bermain kuis. Anak-anak sudah membawa perangkat teleponnya? Oke, silahkan disiapkan. Scan, silahkan scan. Dekat sini, dekat. Bisa? Oke. Oke ya, kita mulai ya. Anak-anak, kita akan memulai kuisis. Peringkatnya masih kalah. Ayo cepat, cepat. Kita lihat pemenangnya dari dari siapa ini? Televisi 1 kelompok berapa? Oke, selamat kelompok 1 sudah menjuarai kuisis hari ini. Wow, bagus. Kita kembali ke pembelajaran. Tadi semuanya menemukan tokoh-tokoh penemu dan alat temuannya. Contohnya, siapa penemu televisi? John Logie. Siapa penemu komputer? Charles Babbage. Siapa penemu bola lampu? Thomas Alva Edison, benar. Nah, akibat dari berbagai penemuan dari tokoh-tokoh tersebut, kita mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa terbantu. Nah, kita akan melihat perubahan ternyata sejak ditemukannya apa ini? Listrik. Setelah adanya listrik, banyak peralatan rumah tangga yang membantu kehidupan kita, sehingga semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Oke. Nah, ternyata pengaruh dari penemuannya itu ada di banyak bidang. Kita lihat ada bidang apa aja nih. Kita lihat penemuan tersebut itu mempengaruhi berbagai bidang. Kita akan lihat bidang apa saja yang dipengaruhi oleh penemuan listrik. Yang pertama apa ini? Sosial. Perubahannya apa? Itu apa itu contohnya? Ada gambar apa? Smartphone. Dari smartphone kita bisa melakukan apa saja? Telepon. Kirim WA. Kirim kabar. Telepon video, Vicon. Video call. Main game. Apalagi? Nonton video. Bahkan kita bisa menonton video Piala Dunia dari handphone kan? Nah, itu pengaruh dari handphone. Nah, tetapi pengaruh dalam bidang sosial ditemukan listrik adalah kita bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya pengaruh dalam bidang budaya. Contohnya apa? Musik. Apa yang terjadi dengan musik saat ini?
kita bisa mendengarkan musik dari handphone, televisi, YouTube, radio. Kalau zaman dahulu, kalau kita mau menonton pertunjukan menyanyi atau menari, benar, kita harus datang nonton duduk. Sedangkan sekarang kita bisa akses dari mana saja. Selanjutnya, pengaruh dalam bidang pendidikan. Belajarnya online. Pendaftarannya online. Ulangan online. Terus kemarin pernah mengalami ujian apa? ANBK secara online juga. Nah, ternyata semuanya itu tidak lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan yang dimulai dari konvensional. Misalnya ini dalam bidang apa? Transportasi, tadinya kita naik apa? Delman, sekarang menjadi naik mobil. Zaman menjadi lebih modern. Nah, sekarang ini contohnya apa? Sekarang melalui WhatsApp. Selanjutnya, oleh karena itu, hari ini nanti kita akan membuat mind mapping. Pertanyaannya Bu Guru, masalahnya adalah ternyata perubahan-perubahan dalam bidang teknologi itu memberikan dampak bagi kehidupan kita. Ya kan? Oleh karena itu nanti kita akan mencari tahu dampak dari penemuan-penemuan tersebut dalam bidang apa saja? Sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bagus. Nah, dan anak-anak, kita bisa lihat ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi? Bagaimana sikap kita dalam ini, kita harus selektif, hemat, dan menghargai. Bagus. Kita sudah mencari tahu dan mempelajari berbagai hal. Oleh karena itu sekarang saatnya kita untuk mengerjakan LKPD. Kalian sudah Bu Guru bagi ke dalam kelompok-kelompok. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar kelompok dan berdiskusi. Bu Guru akan membagikan kertas untuk kalian akan membuat apa? Mind mapping. Nah, sekarang peralatannya silakan disiapkan. Baik, Bu Guru akan membagikan kertas LKPD-nya. Nah, anak-anak, dalam LKPD Bu Guru akan membagikan kepada kalian gambar-gambar tentang perkembangan teknologi. Nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan teknologi yang kalian dapatkan. Dan kalian akan mencari dampaknya dalam bidang apa saja tadi? Ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Ini urutan kelompoknya. Kelompok 1 mendapatkan apa ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir smartphone. Baik, anak-anak, sudah Bu Guru bagikan kertas manilanya dan juga LKPD-nya. Sekarang silakan kalian berdiskusi bersama kelompok, bekerja sama, mencari tahu apa saja dampak dalam kehidupan atas penemuan teknologi tersebut. Silakan bekerja sama agar pekerjaan kalian menjadi lebih ringan dan selesai lebih cepat. Yuk, silakan. Bu Guru akan berkeliling untuk melihat pekerjaan kalian ya. Dari kelompok 3. Ini mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mobil. Mobil. Berarti perkembangan alat Transportasi. transportasi. Pertamanya diawali dengan apa itu? Coba lihat. Ini adalah ini lemnya mana? Oke, yuk lihat-lihat. Pertamanya, berarti nanti ditambah di situ ya. Oh, ya udah, silakan kalian lanjutkan. Kelompok 2 dapat apa? Komputer. Komputer. Terus
perkembangannya. Oh, ini nanti mau ke bawah gini. Iya. Nah, berarti paling bagusnya nanti diberi tanda panah di sini ya. Nah, nanti jadi bagus. Oke, bagus. Kelompok 1 dapat perkembangan apa? Kelompok 1 membahas tentang apa ini? Televisi Televisi pengaruhnya dalam bidang apa aja? dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, sosial. Oke, bagus. Kalau ekonomi apa itu? Ekonomi mempermudah iklan atau informasi, mempermudah wawasan kerja. Oke, bagus. Kalau sosial? Seiring perkembangan zaman menjadikan televisi semakin canggih, bisa melihat berita luar dalam negeri dengan cepat. Oke, bagus ya. Bagus, terima kasih. Berarti siap presentasi kan? Siap, Bu. Oke, bagus. Kelompok 2, Bu Guru mau tanya. Tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal. Oke, dah salah. Oke, baik, semuanya sudah siap untuk presentasi? Sudah selesai semua? Oke, baik, kita akan mulai dari kelompok. Bu Ana ingin yang pertama maju dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan presentasi hasil kerja dari kelompok 2. Pengetahuan komputer. Banyak dalam bidang ekonomi. Bisa membuat iklan barang di aplikasi komputer. 2. Dampak bidang sosial budaya. Bisa melihat tayangan tarian daerah di komputer. 3. Dampak iptek. Bisa mendapatkan informasi dan kemasan teknologi komputer. 4. Dampak bidang pendidikan. Di bidang pendidikan bisa melakukan tes ANBK online. Sikap bijak. Sikap bijak. 1. Mengurangi penggunaan smartphone. 2. Gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. 3. Menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. 4. Lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. 5. Mesin budaya positif bangsa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak bidang ekonominya yaitu mempermudah proses distribusi barang dan menghemat waktu menuju ke tempat yang dituju. Dampak bidang sosial budayanya yaitu untuk mempromosikan untuk ke negara lain. Dampak ipteknya memunculkan kemacetan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak bidang pendidikan, kemacetan pada anak sekolah ketika ingin berangkat dan mempermudah anak ketika sekolah karena ada kendaraan mobil atau motor. Sikap bijaknya lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing dan mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Dulu televisinya seperti ini, kemudian berkembang seperti ini, dan kemudian ini, dan ini. Dampak di bidang ekonomi adalah mempermudah iklan atau informasi, mempermudah wawasan kerja. Dampak di pendidikan, para siswa mudah mendapatkan informasi atau pengetahuan.
Budaya dulu televisi tabung, sekarang televisi semakin tipis. Sosial, seiring perkembangan zaman menjadikan televisi semakin canggih, bisa melihat berita luar atau dalam negeri dengan cepat. Sikap bijak sebagai sebuah tanggung jawab atau perubahan sosial. 1. Mengurangi penggunaan smartphone. 2. Gemar mengunjung. 3. Menjauhi kosmetik dan mewah. 4. Lebih mencintai budaya, kerja bangsa sendiri daripada budaya asing. 4. Meniru budaya positif bangsa lain. 5. Mencintai peduli dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kelompok 4 kami. Dari alat komunikasi, smartphone. Dampak smartphone di bidang ekonomi dapat memudahkan perkembangan informasi. Dampak di bidang sosial, budaya, bisa menonton video tarian budaya dengan mudah smartphone. Dampak di bidang iptek, mempermudah perhitungan rumit, memudahkan pengumpulan data. Dampak bidang pendidikan, bisa belajar PJJ dari rumah dengan mudah. Dampak sosial, bisa berkunjung ke saudara di luar negeri dengan mudah, bisa berpergian kemanapun dengan cepat. Dampak ekonomi, barang-barang bisa dikirim ke luar negeri dengan cepat, bisa meningkatkan devisa negara karena turis bisa berlibur di Indonesia. Perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan membawa hasil anak-anak. Kita lihat hasil dari teman-teman kalian dari setiap kelompok. Dari alat komunikasi, alat televisi, kemudian perkembangan alat transportasi, perkembangan komputer, dan yang terakhir perkembangan pesawat. Wow, ini adalah mind mapping atau peta pikiran. Kalian sudah belajar apa aja tadi? Tentang apa? Benar, tentang dampak penemuan dari alat-alat komunikasi, transportasi, dan sebagainya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga iptek. Nah, kita lihat dari hasil karyanya tentang dampak-dampak ini, kira-kira yang paling baik yang mana? Kelompok mana? Oke. Kalau menurut Bu Guru, yang terbaik adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya anak-anak. Dari kita mengetahui tentang dampak dari penemuan teknologi bagi kehidupan kita, serta sudah mempelajari bagaimana sikap bijak kita dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Oleh karena itu sekarang saatnya kita untuk evaluasi, atau kita akan mengerjakan latihan soal berdasarkan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Silakan dipersiapkan pulpennya atau alat tulisnya. Bu Ana akan membagikan soalnya ya. Sudah belajar hari ini juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Supaya kita tetap semangat, ini Bu Guru memberikan terakhir ini
Kalian tahu lagu Gembira Berkumpul? Nah, ini nanti lagunya dinyanyikan dengan nada Gembira Berkumpul. Kita nyanyikan bersama ya. Bersama teknologi tradisional ala di masa lalu, masa kini alat modern. Senang jadi telepon genggam ponsel. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi lagu itu menutup kegiatan kita hari ini. Terakhir, kita akan refleksi. Nah, anak-anak, ada gambar apa di sini? Emoticon. Ini namanya gambar emoticon. Ada gambar apa ini? Yang ini? Yang ini? Jatuh cinta. Yang ini? Nah, dari perasaan ini Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian. Wah, ada yang merasa keren, ada yang kece, ada yang happy. Nah, nanti Bu Ana ingin kalian menuangkan perasaannya ke dalam refleksi peserta didik. Silakan nanti dicentang yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Tolong Diban dan Lutfi dibantu membagikan ya, biar. Baik, kita sudah mengerjakan juga, sudah refleksi, kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian tentang pelajaran hari ini kepada Bu Guru. Nah, anak-anak, kita sudah belajar hari ini tentang banyak hal. Tentang dampak dari penemuan-penemuan. Ada penemuan apa? Televisi, komputer, kemudian transportasi, pesawat, dan lain-lain. Ternyata banyak penemuan itu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tindak lanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian di rumah. Silakan kalian di rumah besok dilaporkan, temukan 2 peralatan teknologi di rumah kalian yang membantu pekerjaan rumah kalian menjadi mudah. Paham? Tugasnya nanti silakan ditulis di buku tematik kalian. Lalu besok kita akan bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berkemas-kemas dan pimpin doa. Farhan, ketua kelas. Baik, selamat siang. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Selamat siang.